Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Kemenhub ya sepakat izin konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung diperpanjang jadi 80 tahun. Masya Allah luar biasa begitu ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kalau tidak mampu ya, ngapain kita harus ada kereta cepat begitu kan? Toh pada hakikatnya kereta cepat ya ada tidak ada seperti kita lakukan ya biasa naik kereta biasa kan tidak menjadi masalah begitu ya. Kenapa kok ada kereta cepat ya diperpanjang sampai 80 tahun ya? Sepakat ya ini konsesinya begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini tujuannya adalah jangka panjang. Jangka panjang 80 tahun itu sangat panjang begitu ya. Kecuali memang ada kalkulasi 15 tahun, 20 tahun bisa seperti itu ya. Kita kaget begitu ya sebagai rakyat jelata seperti saya begitu kan. Yang harusnya ya rezim-rezim hari ini harus dikontrol dengan baik begitu kan. Jangan sampai ada kecolongan-kecolongan besar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Kemenhub sepakat izin konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung diperpanjang jadi 80 tahun ya. Kenapa nggak sekalian ya nunggu Imam Mahdi nongol? Ini adalah komentar-komentar netizen. Wah, sangat kacau sekali begitu ya. Dalam artian bahwa kita tahu dalam konsesi ini ya apa yang terjadi selama ini katanya 50 tahun begitu ya. Kok sekarang sudah naik begitu. Ini kata-kata Pak Menteri yang disingkirkan dari rezim jadi kenyataan ya. Ini waktu itu dia mengatakan begini, pemerintah tidak akan memberikan jaminan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena ini menyangkut 50 tahun ke depan. Harus hati-hati sehingga kalau fail ya atau gagal bukan tanggung jawab negara. Dengan tidak adanya jaminan pemerintah tidak akan terbebani jika proyek tersebut mangkrak. Ini waktu itu dia kalau nggak salah ini 2016 ya. Ini benar-benar kenyataan apa yang disampaikan oleh menteri yang kemudian disingkirkan oleh pada rezim begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita ya kalau seperti ini terus begitu kan ya apalagi kereta cepat akan molor katanya begitu ya. Padahal ini pembangunan kalau nggak salah di 2016 ya katanya baru selesai 2019 ya. Tetapi tahu-taunya molor sampai 2023 begitu. Apa yang saya baca itu ya mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetapi yang saya baca itu memang seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat bahwa berapa tahun sudah begitu kan kita kereta cepat begitu. Memang sebaiknya itu kalau jangka panjang sangat baik begitu kan. Tapi jangka panjangnya kita harus ada aturan begitu. Kalau sampai 100 tahun, 80 tahun konsesinya, wah, kapan kita yang akan menikmati begitu. Ini semoga ya pejabat-pejabat itu panjang umur ya, kekal abadi sampai kiamat. Loh, ini gimana? Sudah waktu kerjanya molor, modal nambah ya, bunga kredit nggak berkurang, konsesi masih nambah, ambiar ya, cerdas berarti. Bahkan ini lama 80 tahun kalau ditarik ya ke belakang sampai dengan sekarang ya, beri sudah ya, Indonesia merdeka, sudah melampaui beberapa generasi ya. Kenapa nggak 100 tahun sekalian nanggung amat ya? Makanya kalau sama Cino nggak boleh pelit-pelit. Jadi saya dari awal itu menyoroti bahwa ya kenapa kok Cina yang diambil begitu? Padahal ini proyek Jepang begitu. Awalnya proyek Jepang begitu kan. Jadi artinya proyek Jepang yang kemudian ada sesuatu yang memang harus kita teliti dari Indonesia untuk sebagai negara maju begitu kan dalam bidang teknologi begitu. Dia kan sudah ada ya sepakat misalnya dengan Cina begitu kan ya. Tentu kenapa kok ini berubah kepada maaf ya. Ini kok sudah ada sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Jepang lalu kemudian berubah dengan Cina begitu. Itu dari atas siapa begitu? Atas dasar siapa begitu kan? Lalu kemudian Pak Presiden mengatakan bahwa ya atas idenya sendiri ya Cina yang mau diambil begitu. Itu kan seolah-olah ada sesuatu yang memang ada bisikan kepada Pak Presiden. Saya yakin seperti itu begitu. Kok Cina yang diambil kan begitu logika kita begitu ya. Pasti seru deh ketemu Dajjal. Ya bisa saja seperti itu begitu kan ya. Pada hakikatnya kita tahu apa yang terjadi selama ini begitu ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar beritanya seperti ini ya.
Ini beritanya ini agak menarik begitu kan, dikutip dari Tempo ya. Kemenhub sepakat izin konsesi kereta cepat Jakarta Bandung diperpanjang jadi 8 tahun. Bayangkan begitu kan, kapan mau menikmati ini begitu. Dikutip dari Tempo ya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Kemenhub Rizal Wasal mengatakan pihaknya sudah sepakat mengizinkan perpanjangan konsesi ya kereta cepat Jakarta Bandung. Ia berujar izin konsesi kereta cepat ia memang memungkinkan untuk perpanjangan dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kami sepakat akan izinkan ya secara data memang dimungkinkan perpanjangan yang menjadi 80 tahun, tuturnya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat. Bahkan menurutnya perpanjangan konsesi itu akan memberikan kapasitas adanya keuntungan dari pihak operator. Ia pun mengaku sudah melaporkan hasil perhitungan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ya. Rizal mengatakan saat ini tinggal menunggu kepastian hukum agar perpanjangan konsesi bisa resmi berjalan ya. Bahkan ini disebutkan di sini dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perpanjangan konsesi ini bisa saja dilakukan beberapa pun pertambahan waktu. Dulu saya sebenarnya mau bikin konsesi beberapa puluhan tahun, silahkan. Kalau dia mayority, dia yang kontrol, tapi kan kita yang juga jadi mayoritas. Ucap Luhut dalam konferensi pers di kantor Jakarta Pusat pada hari Senin 10 April di 2023. Bahkan ya dia mengatakan bahwa ya asalkan kata dia Indonesia tetap menjadi pemilik terbesar dari KJJB ya, adapun kesepakatan konsesi diantaranya adalah pemerintah ya dengan KJEC awalnya diatur dalam perjalanan konsesi ya, kerjasama ya, bahkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian konsesi. Dalam perjanjian itu disebutkan nilai investasi yang akan dibayar oleh KJEC sebesar 5,9 miliar US dollar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana dan sarana, kemudian serah terima akan diberikan di akhir konsesi. Bahkan dia mengatakan selang 5 tahun kemudian lewat surat 15 Agustus 2022 ya, terus kemudian kepada Kemenhub Direktur Utama KJEC minta agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KJJB. Dalam surat itu disebutkan juga perpanjangan masa konsesi agar bisa memenuhi memenuhi pembekakan biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang mencapai sekitar 21,4 triliun. Bayangkan begitu ya. Artinya selama ini kalau kita melihat kalkulasi dari beberapa ekonomi begitu kan ya, pengamat ekonomi, bahwa kereta cepat ini kereta yang ambisius. Katanya begitu. Ya, dalam konsesi 80 tahun itu wah sangat luar biasa begitu ya, yang awalnya 50 tahun begitu, bayangkan begitu ya. Jadi apa yang dikorbankan selama ini, walaupun kata Pak Luhut negara kita masih mampu, bukan soal mampu atau tidak begitu kan, tapi dalam menangani cara meminimalisir itu begitu. Ya pada hakikatnya kenapa sekarang itu kereta cepat itu ya dalam jangka panjang itu sangat luar biasa, sangat menarik begitu sebagai negara maju. Tetapi bukan begitu caranya begitu. Tanpa kereta cepat pun Indonesia ya akan lebih efektif begitu kan ya. Ya menghabiskan 100 triliun itu ya, yang kemudian kalau dibagikan kepada bangsa kita ya dengan utang-utang di negara kita, ya bisa saja begitu kan ya, separuh dari itu kesejahteraan masyarakat dari angka kemiskinan itu ya bisa terselesaikan begitu kan. Bayangkan 100 triliun begitu ya. Tetapi dalam masa ini mungkin ya sebenarnya baik juga begitu, di satu sisi baik begitu kan ya, tetapi perlu diingat yang menjadi prioritas utama itu adalah rakyat di situ begitu. Jadi kalau hasil ngutang sana sini begitu kan, ngapain masih membangun itu begitu, kalau hasilnya hasil ngutang kan, begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi kalau dipertahankan seperti itu ya, wah ini akan menjadi catatan penting kepada kita begitu ya. Tetapi ya melihat situasi perkembangannya sekarang ya, Pak Jokowi agak bingung melihat situasi seperti ini begitu kan. Bingungnya di mana? Ya, karena pada hakikatnya seolah-olah ada ditipu oleh Cina begitu ya. Kata Pak Rizal Ramli dengan dengan pengamat ekonomi begitu. Jadi artinya wah dampaknya luar biasa seperti ini begitu. Apalagi jaminannya katanya adalah APBN. Ya sangat
sangat memalukan sekali lah, kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang tur channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.